Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan wawasan dan juga hasanah KNU-an di Kabupaten Jombang. Selamat berjumpa kembali, dan para warga Nahdliyin dimanapun Anda berada, saya Nina Mutmainah. Inilah NU Bicara, menginspirasi dengan karya dan cinta. Jangan lupa juga like, subscribe, dan silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa copy link dan juga sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdliyin dapat menerima informasi yang bermanfaat dari channel ini. Dan para pemirsa sekalian, kita tahu sektor pertanian ini menjadi sebuah sektor yang sangat fundamental dalam pengembangan pangan dan juga perekonomian di negeri kita ini. Tapi sayangnya di beberapa dekade terakhir ini begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan pertanian, dan tentu saja ini tidak bisa kembali normal lagi sebagaimana kejayaan pertanian di masa-masa lalu tanpa dukungan dan juga partisipasi dari banyak pihak. Nah, keberadaan LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, di Kabupaten Jombang sendiri mempunyai nilai yang sangat penting dalam rangka menyokong pengembangan pertanian di Kabupaten Jombang. Lalu seperti apa dan bagaimana LPPNU ini menyumbangsihkan daya dan upayanya untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Jombang? Saya akan hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Ketua LPPNU Kabupaten Jombang, LPPNU PCNU Kabupaten Jombang, Kiai Haji Fahmi Arwani. Sudah bersama dengan saya di kesempatan kali ini di podcast NU Bicara. Saya sapa dulu yang sudah hadir. Selamat siang, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, saya Mas. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sudah berkenan untuk hadir di podcast kali ini. Sawahnya sehat? Alhamdulillah. Masih hijau ya? Oh, masih baru tanam ini. Oh, baru tanam. Tapi hujannya luar biasa loh ya. Nggih, memang ya ini kondisi faktor iklim di negara kita juga. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, insya Allah terkendali. Nggih. Baik, LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang sudah berkiprah sudah lama ya? Sudah 20-an tahun sudah. Sudah 20-an tahun. Tapi mohon maaf ini, beberapa warga Nahdliyin masih belum begitu familiar loh dengan LPPNU. Benar nggak? Atau mungkin saya yang kudet ya? Iya, memang begitulah kondisinya. Kita akui kekurangan kita. Jadi ini kayaknya perlu di blow up nih. Ada loh lembaga di Nahdlatul Ulama ini yang menyokong pengembangan pertanian. Leres. Gitu ya. Terus jadi gini Mbak Nina, jadi kebutuhan pangan ini identik dengan kebutuhan malaikat Mikail. Kenapa? Karena ini urusannya mengenai kehidupan. Jadi hidup dan kehidupan manusia. Selama ada pangan, peluang hidup masih ada. Tapi kalau tidak ada pangan, urusan kematian itu dekat. Ngeri ya. Jadi intinya di situ. Oke, LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Jadi ini berarti menyokong seluruh kegiatan pertaniannya di Kabupaten Jombang. Betul. Salah satunya ya kita ingin menguatkan tata hidup dan kehidupan, baik apakah itu di pertaniannya, kemudian pelakunya dalam hal ini petaninya, dan stakeholder yang lain, contohnya di pasarnya juga. Jadi kalau boleh kita ingin ya merumuskan bahwa ada pergeseran pertanian zaman dahulu, tahun 40-an, saat kita masih menjadi istilahnya, kalau dulu ceritanya itu negara yang sedang berjuang untuk merdeka, itu pangan itu memang fundament sekali, bukan urusan hidup gitu. Tapi sekarang ini pangan sedang pada proses ketahanan. Jadi untuk ketahanan keluarga, artinya untuk ekonomi. Namun yang lebih ke depan lagi, kemungkinan itu akan menjadi bukan ketahanan pangan saja, tapi keamanan pangan. Keamanan pangan ini dalam artian ini pernah terjadi pada zaman, kalau kita lihat di Majapahit dahulu. Majapahit itu menjadi salah satu negara dikdaya dari sekian kerajaan itu karena
pangan ini sudah terjamin. Jadi tidak mungkin tentara yang akan tanda petik menyerang ya, mengagresi negara Thailand atau Siam saat itu tanpa ada kekuatan pangan juga tidak mungkin. Tentaranya pasti lemah kalau tidak ada urusan pangannya nggak terpenuhi. Nah, itulah titik sentralnya. Pangan itu mendekati fase keamanan pangan. Nah, sekarang ini kita sedang mengulang lagi, mereset lagi menjadi ketahanan pangan. Oke. Yai, ada ketahanan pangan, ada keamanan pangan. Ini levelnya lebih tinggi yang mana? Kalau ketahanan pangan itu bagaimana suatu daerah atau negara itu menyiapkan pangannya untuk pemenuhan kebutuhan bagi warganya. Artian semuanya ini tersedia ready. Jadi ini pernah kita lakukan juga, dan sekarang ini kan ada kemakmuran itu terjaga. Nah, untuk keamanan pangan ini levelnya lebih tinggi lagi, sehingga pangan ini mempunyai pengaruh untuk bergaining posisi dengan negara lain, dan ini sangat hebat pengaruhnya. Artinya negara lain itu ada ketergantungan dengan kita. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kita memproduksi contoh mungkin beras gitu ya, dengan kualitas premium contohnya, kemudian beras kita ini menjadi sesuatu yang berharga bagi negara lainnya, dan mereka sangat tergantung dengan pangan kita dari beras itu contohnya. Nah, kalau kita menghentikan ekspor, maka negara itu limbung sudah, tidak punya kekuatan lagi. Ya? Nah, kelimpungan. Nah, itu yang fase keamanan pangan itu lebih hebat. Nah, sebenarnya kita nantinya ke arahnya ke sana. Tapi faktanya di lapangan kan ya, ini kita masih meniti. Betul nggak sih, saya melihatnya seperti itu. Di lapangan pertanian itu banyak mengalami tantangan yang sangat luar biasa ya. Betul memang. Jadi ya kita tidak menyalahkan gitu, tapi ini kita untuk muhasabah, mudzakarah juga, bahwa posisi hari ini itu di samping kita terdampak oleh faktor klimatologi, cuaca ekstrim dan faktor iklim yang tidak bisa kita prediksi, juga pada sisi kebijakan. Nah, kita mencoba memilah ya, kira-kira kebutuhan petani itu apa sih sebenarnya. Petani Indonesia ini, khususnya dari petani NU, ini kita anggap punya potensi yang sangat besar. Mereka secara hitungan usaha taninya secara sisi agribisnis itu rugi, tapi mereka punya niatan yang luhur, yaitu ingin memberikan penghasilan dalam hal ini pangannya, produksi sawahnya itu ke khalayak ramai, dan tidak pernah memperhitungkan harganya anjlok atau enggak. Nah, keikhlasan ini, ada kiai menawarkan orang yang ikhlas itu ibaratnya seperti orang yang bodoh, di mana dia tidak memperhitungkan untuk kebutuhannya sendiri, tapi memberikan sumbangsih kepada orang lain. Dan ini menjadi semacam titah ya. Kalau pernah ya, Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh ini pernah menyampaikan bahwa petani itu adalah orang yang paling ikhlas, orang yang sebagai penyokong negara ini. Sehingga sangat kita perhatikan ya, apa yang menjadi titah beliau ini kita akan laksanakan dengan kondisi yang kita mampu saat ini. Nah, satu hal yang mungkin kita paham semuanya, ini hanya sebagai koreksi ya, kita coba bukan menuntut, tapi ini sebagai pembanding bahwa di negara lain itu tidak ada subsidi pupuk, cuma yang ada itu adalah proteksi pasar. Jadi pada saat panen raya, petani ini mendapatkan harga yang memadai, sehingga dari harga itu mereka bisa memproduksi ulang tanaman, apakah padi atau tanaman yang lainnya, yang mana ini harga dasarnya sudah ditentukan oleh negara. Nah, terlepas pupuk subsidi atau enggak itu mereka terserah, jadi menggunakan, yang penting itu pasar sudah terjamin. Nah, kemudian kondisi yang lainnya di negara kita ini, petani ini kan masih taraf
punya keahlian ya di budidaya, namun untuk pasar ini sangat lemah. Nah, ini yang kita coba untuk kita bantu. Nah, LPP NU Jombang khususnya dalam hal ini mencoba merakit bagaimana programnya itu adalah bagaimana mengelola hulu, tapi tetap memelihara mulai merintis urusan hilirnya di pasarnya. Nah, ini sudah kita coba inisiasi dengan beberapa mitra usaha kita untuk bisa melakukan kolaborasi atau ta'awun membantu ke petani-petani NU khususnya dan petani yang lainnya yang ada di Jombang gitu Mbak Nina. Sebelum masuk ke program-program LPP NU yang sekarang ini sedang dan akan terus dikembangkan oleh LPP, balik lagi ke fakta-fakta pertanian ini sebenarnya memang miris begitu ya. Miris sekali gitu. Saya melihatnya biasanya kalau petani saat panen itu harusnya kan sumringah, seneng begitu ya. Tapi nyatanya sumringah itu kemudian berganti menjadi kecewa karena harganya anjlok dan lain sebagainya. Seperti yang panjenengan sampaikan tadi, kalau di luar negeri itu ada istilah proteksi pasar, tidak ada subsidi pupuk, tapi proteksi pasar. Ini kayaknya juga menarik nih. Adakah wacana itu nanti juga akan diterapkan? Wah, kalau usulan kebijakan negara yang punya aturan. Cuma memang kita coba menginisiasikan. Jadi ini sudah alhamdulillah. Jadi kita coba kemarin ini sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan yang mendukung LPP dalam hal ini dalam acara workshop LPP. Mereka menyatakan atau kesiapan untuk mendukung program LPP. Apa saja itu program yang sekarang sedang digodok dan juga akan segera dikembangkan, Yai? Jadi gini, kita ingin mengembangkan di beberapa lini sektor. Yang pertama di pertanian itu sendiri. Pertanian ini ya tanaman pangan, beras dan jagung. Kemudian tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini sedang kita godok. Salah satu yang masih sampelnya ini di bawang merah dan pisang. Kemudian di perikanan juga sudah ada untuk budidaya lele, targetnya itu adalah 10 ton per hari untuk Kabupaten Jombang. Kita masih menginisiasi itu. Kemudian untuk peternakan ini kita belum menginjak, masih ngopeni bagaimana menyiapkan urusan pakan. Karena pakan bagi entah itu rumenansia seperti sapi, kambing atau yang lainnya ini sangat tergantung oleh pihak perusahaan pemilik pakan. Nah, kita ingin itu kita kurangi pelan-pelan. Nah, itu salah satunya Mbak Nina. Gitu ya. Jadi di program yang difokuskan oleh LPP pada beberapa waktu ke depan itu. Sasarannya ke siapa ini ya? Ini sasarannya ke petani, peternak dan yang peternak ikan maupun peternak rumenansia. Sehingga teman-teman ini nantinya kita himpun dalam nanti berarti ada program namanya penguatan kelembagaan. Nah, kita himpun dalam satu lembaga. Nah, lembaga yang ngopeni ini nantinya yang mereka langsung merasakan itu adalah di HIPNU, Himpunan Petani NU. Nah, Himpunan Petani NU. Ada lembaga lagi? Selain LPP atau itu di bawah LPP? Di bawah LPP. Di bawah LPP. Jadi HIPNU ini adalah lembaga yang ada di tiap desa. Di tingkatan ranting begitu ya? Ranting, dan mereka yang langsung merasakan program, yang melaksanakan program dan akan mendapatkan bagian penerimaan juga dari program itu. Sehingga ini HIPNU ini nyun sewu sebenarnya di aturan Perkum NU itu tidak ada. Jadi ini kalau boleh saya katakan ini bid'ah hasanah. Jadi mungkin kami minta izin kepada entah PB dan PC bahwa PCNU melalui LPP ini ingin menginisiasi bahwa pelaku utama itu adalah di ranting, di petani. Nah, karena itu harus ada lembaga yang mengayominya. Nah, karena itulah hadirnya HIPNU ini ikhtiar kita untuk mengayomi kegiatan lapangan itu. Berbicara tentang HIPNU itu hanya di Kabupaten Jombang saja atau
atau sebelumnya sudah pernah ada yang menginisiasi untuk melakukan hal ini, Yai? Oke, sepertinya masih di Kabupaten Jombang yang ngawali ini. Jombang gitu. Ya, Jombang ini kan ibu kotanya luar biasa, NU. keren banget ini. Jadi kita ingin menginisiasi bahwa kepentingan pangan itu berada di sawahnya ada di desa. Desa berarti kalau secara kelembagaan NU berarti ada di ranting NU. Nah, karena itulah LPP ini ingin membersamai petani NU itu melalui ranting NU dengan lembaga namanya HIPNU, Himpunan Petani NU. Dan ini sudah kita inisiasi, komunikasikan dengan Dinas Pertanian untuk kita ajukan legal standingnya masuk ke Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Oh, gitu. Jadi insya Allah dengan diakui dari sisi kenegaraan, dari sisi lembaga dari perkumpulan NU diakui, maka insya Allah petani akan mendapatkan wasilah kebaikan. Apakah itu beliau teman-teman nanti bergerak pada saat melakukan kerjasama dengan para pihak lainnya, mereka terakui secara lembaga negara. Jadi kita bukan tetap menggunakan jalur kenegaraan, tetap ada, nanti sudah dimasukkan ke Simluhtan di NU, nanti sudah diakui dengan SK dari PJNU. Baik, itu penguatan kelembagaan. Selain penguatan kelembagaan, program apa saja yang akan di blow up di beberapa waktu ke depan ini? Di samping kelembagaan, maka substansinya adalah SDM-nya. Nah, SDM ini kita akan adakan setiap 6 bulan sekali, namanya upgrading. Upgrading nantinya di samping nanti para mitra perusahaan yang bekerjasama dengan LPP ini akan memberikan materi juga. Di samping itu LPP dan PJNU akan memberikan materi penguatan mengenai istilahnya ini keaswajaannya, bagaimana iktikad untuk berkhidmat di NU itu bagaimana, sehingga menjadi petani itu bukan sesuatu nyun sewu tanda petik ya, ini sebagian kadang-kadang dipahaminya tidak menggairahkan dalam sisi kesejahteraan. Karena itulah kita ingin menggabungkan bagaimana peran NU ini bisa mengembangkan. Jadi kalimatnya mengembangkan, bukan lagi mendirikan, mengembangkan pertanian itu punya potensi, baik dari sisi keduniaan, kesejahteraan, dan sisi amaliyah nantinya itu diakui mendapatkan sisi pahala dari Allah, dan ini akhiratnya. Sehingga visi misi ingin seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bisa tercukupi menurut versi LPP Mbak Nina. Oke, itu upgradingnya. Ya, gitu. Ini ya pantas saja karena penjenengan juga praktisi pertanian sudah lumayan sudah masih cukup lama tahun, sekali ya. Masih 17 tahun tuh ya, kan masih 17 ya. tahun malang melintang di dunia pertanian. Ya. Jangan khawatir, ini Ketua LPPNU beliau sudah benar-benar menguasai bidang pertanian. Nah kemudian kabarnya nanti juga ada workshop begitu ya? Betul. Jadi workshop ini akan kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian selang 2 bulan berikutnya akan ada upgrading, sehingga beriringan antara workshop, upgrading, dan kita kedepannya ingin membangun piranti bahwa produk yang dikelola oleh petani itu terakui. Dan kita sudah melakukan inisiasi dengan lembaga sertifikasi profesi. Mereka harusnya akan mendapatkan pengakuan produknya diakui, pengakuan pelakunya dalam hal ini petani diakui. Baik. Nah, ini nanti itu stick 3 tahun ke depan yang ingin kami bangun di sana. Wah ini berarti sudah siap berselancar di dunia pertanian di Kabupaten Jombang, membackup biar petani-petani di Kabupaten Jombang itu, kalau yang backup banyak itu kan rasanya semangat gitu loh ya. Betul, ini jamaah kita kan ya mengikuti pola fikih sholat saja. Jadi tidak mungkin pertanian yang notabene-nya besar seperti ini, urusannya hajat hidup manusia yang ada di Indonesia, di Jombang,
dipangku oleh satu lembaga LPP tidak mungkin. Maka ini harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling saling mengisi. Ya kita tabarukan ya. Bahasa santri tabarukan. Di sini semuanya para pihak ini juga tidak hanya dengan lembaga LPP saja, tapi juga lembaga-lembaga lain, Mbak Nina nanti. Kabarnya juga mengembangkan link-link dengan perusahaan-perusahaan begitu. Betul. Dan kita insya Allah sudah ada fakta integritas, mereka memberikan kepercayaan, mendukung dengan LPPNU. Keren sekali. Insya Allah. Ini harus didukung program-program ini. Apalagi tanggal 9 besok. Betul. Informasinya akan ada kegiatan program Tanam Raya Ketahanan Pangan, program Sedekah Pangan Santri Nusantara. Itu kayak gimana ya? Program ini sebenarnya ya qadarullah ya, ini tiba-tiba ada penawaran program ini dari PW Lazisnu, kemudian ditawarkan ke PC Lazisnu Jombang, kemudian karena ini pelaku utamanya, stakeholder utamanya adalah pertanian, itu adalah LPP, maka ini diajak kerjasama kita. Nah, kebetulan kami sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan, salah satu perusahaan pembenih padi, saat ini juga sudah menyiapkan demplot untuk produksi padi. Di mana? Di Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Bandar Kedungmulyo. Kedungmulyo. Kebetulan ada Agniya Mukhlisin menyiapkan, mensodakohkan ya istilahnya, mensodakohkan 10 hektar kepada LPP. Nah, kebetulan kami ada rekan kerjasama dari perusahaan memberikan bantuan benih. Nah, bantuan ini nantinya itu bisa dikembangkan untuk kegiatan berikutnya. Jadi mau ditanam besok itu? Betul, rame-rame. Ya, rame-rame. Nah, sehingga saat itu dari PC Lazisnu menyerahkan kegiatan lapangannya itu di kami dengan LPP PC ini. Jadi konsepnya besok itu konsepnya tanam raya, tandur begitu. Tanam bersama. Tanam bersama. Di 10 hektar sawah itu. Sementara demplotnya masih 4 hektar. Yang dijadikan demplot 4. Jadi itu yang dikerjasamakan dengan Lazisnu itu 2 hektar. Yang LPP Mandiri dengan LPP MPC itu 2 hektar. Mohon maaf, mungkin bisa di-note sedikit demplot itu yang kayak gimana biar masyarakat awam bisa tahu. Demplot ini adalah pertanian pasti tahu ya, demonstrasi. Plot artinya itu tempat untuk demonstrasi. Jadi untuk semacam menunjukkan keragaan, istilahnya keragaan bahwa di sini ada tanaman padi yang dikelola bersama. Dan ini ada treatmentnya gitu Mbak Nina. Itu seluas 4 hektar. Seluas 4 hektar. Treatment ini nanti menggunakan pola BTS. Apa itu? Budidaya tanaman sehat. Di lingkup BTS ini kita akan mengembangkan tanaman padi ini tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi menggunakan agensi hayati. Contohnya dari korin, dari jamur, dari bakteri, mikroba, itu kita spray nantinya untuk mengendalikan hama dan penyakit yang ada di sekitar lahan. Yang kedua juga menggunakan refugia. Refugia ini tanaman yang bisa menarik predator. Predator itu serangga yang memakan serangga. Serangga yang memakan hama istilahnya. Jadi serangga ini yang istilahnya menjadi musuh alami atau teman kita, itu bisa mereka datang di lahan itu sehingga nanti aman tanaman padinya ini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan program Sedekah Pangan Santri Nusantara. Betul. Itu programnya siapa ya? Ya, pelaku utamanya sebenarnya dari PW Lazisnu, yang mana PW Lazisnu mendapatkan CSR dari salah satu stakeholder, kemudian ditawarkan kepada PC Lazisnu cabang. Nah, pelaksananya kita, jadi ini joint venture, ya tabarukan istilahnya, tabarukan bersama-sama untuk mengelola. Dan karena ini template-nya adalah sedekah ya. Jadi memang diarahkan hasil panennya nantinya ini bisa disedekahkan kepada santri. Template-nya ini adalah santri yang mana nantinya
ada lembaga juga di PCNU ini yang mengelola santri, yaitu adalah RMI Rabithah Maahid Islamiyah yang mengelola pesantren-pesantren. Sehingga di sini tidak hanya dua lembaga antara Lasisnu, LPP, namun juga dengan RMI juga, Mbak Nina. Oke. Jadi wah ini tabarukannya erat banget ini ya. Betul. Jadi ini tidak hanya berhenti, harapan kami tidak hanya berhenti di satu musim tanam, tapi bisa berkelanjutan. Diharapkan nanti tahun depan juga ada lagi ya? Tidak tahun depan, musim depan. Musim depan. Musim tanam tahun depan. Ya, musim depan ini. Ya, insya Allah panen raya di bulan April. Insya Allah kami juga akan mengundang beberapa mitra usaha yang kita ajak menjadi sponsorship di LPP untuk hadir nantinya. Masya Allah. Nah, sehingga nanti panen ini bisa dirasakan oleh seluruh warga Nahdliyin, kemudian santrinya juga mendapatkan kebaikan dari para petani-petani kita. Gitu. Inilah penerjemahan dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi itu ya. Menurut versi LPP ini. Insyaallah. Ya, terima kasih. Terakhir closing statement. Jadi begini Mbak Nina dan para netizen, Indonesia ini diciptakan sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi. Dan tidak hanya gemah ripah loh jinawi yang kita targetkan, tapi kita akan merujuk sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang baik, yang dalam ampunan Allah dan dalam kesejahteraan. Karena titik tekannya adalah negara yang baik ini pada posisi semua pelaku, dalam hal ini petani, mendapatkan sisi kebaikan dari ikhtiarnya. Kemudian pelaku yang berikutnya adalah pedagang. Pedagang ini mendapatkan sisi kebaikan, tidak boleh serakah dalam mengambil barang atau membeli barangnya dengan keinginan untuk mendapatkan sisi keuntungan lebih. Nah, tapi yang ketiga juga adalah penerima manfaat, dalam hal ini customer, apakah itu santri ataukah itu para masai atau kita semuanya yang memakan tanaman itu juga tidak boleh berlebihan. Baik. Nah, gitu. Dan semuanya harus dalam lingkup ini kesyukuran kepada Allah. Karena itulah awalnya stakeholder pertama yaitu petani itu harus mendapatkan sisi kebaikan dahulu. Kalau pertama ini tidak mendapatkan sisi kebaikan, yang kedua, ketiga ini nanti timpang, Mbak Nina. Baik, Kiai Haji Fahmi Arwani, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast NU Bicara pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini menginspirasi untuk masyarakat Nahdliyin, terutama Nahdliyin yang petani. Atau petani yang Nahdliyin, sama aja ya. Petani yang Nahdliyin. Matur nuwun ya. Salam sehat selalu untuk panjenengan, juga salam sehat untuk seluruh petani di Jombang, petani Nahdliyin semuanya. Semoga senantiasa diberkahi semuanya, termasuk juga hasil pertaniannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, demikian tadi perbincangan saya dengan Kiai Haji Fahmi Arwani. Beliau ini adalah Ketua LPP NU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Jombang, dengan segala daya dan upayanya berusaha untuk menyokong pengembangan pertanian di Kabupaten Jombang. Semoga semuanya diberikan ridho dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nina Mutmainah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.